Ayo jujur, Bu, jujur ya. Siapa yang waktu nikah suaminya ngomong begitu di awal pernikahan? Allahu Akbar, innalillahi. Lu jujur amat sih. Nggak ada ustad. Sini sayang. Namanya siapa? No limit, tanpa batas. Kalau kalian punya masalah satu, lihat jalan keluarnya ada 1000, yusronnya ada 1000. Artinya apa? Kalau paham dengan ayat ini, hidup kita tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam birru aba'akum tabirru abna'akum. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, tidak pernah bosan-bosannya lisan ini, panca indera ini, wabil khusus hati ini selalu memuja-muji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah putus Allah berikan kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehat, kesempatan, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan semua nikmat itu akan kita kecap juga, akan Allah berikan juga kepada kita bertemu Allah di surganya kelak nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Selawat seiring salam tersanjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah akan sampai kepada kita. Ibadur Rahman, hamba Allah, jemaah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah lewat bulannya ya, bulan Syawal, sekarang sudah masuk Dzulqa'dah. Saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang sudah kita lewati, baik yang mahdoh atau ghairu mahdoh, baik yang sedikit atau yang besar, mudah-mudahan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tema kali ini yang diminta adalah mendidik keluarga yang islami. Saya dapat tema ini malu karena saya ngerasa di sini orang yang paling muda. Betul nggak Pak? Kata Bapak belagu lu udah tua juga. Kenapa sih tema itu sempat pada hukum maha iya? Kenapa? Karena di depan saya adalah guru-guru kami. Di depan saya adalah orang-orang tua kami semua yang asam garam kehidupannya masya Allah ya. Bukan lagi udah punya anak, tapi sudah punya cicit, ya kan? Anak, cucu, cicit. Habis cicit apa? Saya bingung. Apa Pak? Iya begitu deh pokoknya deh, saya bingung. Ya. Artinya masa ini udah lewat. Tapi bagaimana kita lihat output dalam pendidikan rumah tangga kita, itulah poinnya. Bisa kita lihat ketika kita hidup di zaman, tiap zaman yang sudah kita lewati. Kalau ayah bunda mungkin sudah 2-3 zaman sudah dilewati ya. Dari ada zaman Jepang ya, kemudian zaman reformasi dan zaman sekarang. Kalau saya kan ngecapnya baru zaman Soeharto doang kemarin ya. Zaman Soeharto mainnya petak umpet ya kan. Main apalagi tuh yang zaman-zaman dulu, yang sekarang dulu anak udah nggak dilakonin lagi. Kalau sekarang anak kita mainnya masya Allah 2 kotak Bu. Apa 2 kotak itu? Kotak besar dan kotak kecil. Apa kotak besar Bu? Apa kotak besar? TV. Kotak kecil? Handphone. Sama emaknya juga begitu. Kotak besar, kotak kecil. Tiap malam masya Allah jam 9 buka TV RCTI, nonton sinetron Ikatan Cinta. Aku meriang. Aku meriang apa aku merindu? Si Elsa datang, aku jadi meriang. Ibu,
ibu disihir sama sinetron itu. Judulnya Mandua, kalau nggak ketawa sedih, udah gitu doang. Ngubek aja di situ, ditonton tiap malam. Innalillahi. Cong, yang nggak nonton angkat tangan. Gue pengen tahu. Bohong. Bohong. Semuanya nonton, termasuk saya. Saya membuat modal ceramah. Oh, ini yang lagi digandrungi. Ini lagi di tena-tenahin sama emak-emak. Masya Allah. Kalau nggak lewat episode 1 itu kayaknya rugi banget. Masya Allah. Sampai apa bu? Sebelum ada mulai sinetron tuh suka di YouTube ada tuh apa namanya tuh? Dilihat dulu tuh. Udah tahu tuh Pak, ntar malam temanya ini gitu. Dinonton duluan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Selesai ikatan cinta, masuk wali. Oh, pura-pura bego, baru udah tahu judul itu. Wali 3, wali 5 Pak. Ya. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Tanpa sadar kita habis waktu kita, usia kita hanya model-model begitu doang. Maka yuk, saya tidak ngajari lagi, izin, mohon maaf, berat, ini sangat berat tema ini. Membentuk keluarga Islami dalam rumah tangga kita. Izin sama ayah bunda yang sudah mengaruhi asam garam kehidupannya, sudah punya, tadi saya katakan bukan lagi anak lagi tapi cucu dan cicit. Saya mah baru anak 4 tuh, istri baru 1, ya kan, belum seapa-apanya begitu kan. Emang ada yang salah? Anak saya 4, istri baru 1. Anak bilang terbalik. Maaf anak, saya orang istiqomah. Ikatan suami atau istri di rumah. Saya orang istiqomah insyaallah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu poin yang harus kita membentuk rumah tangga kita. Yang pertama adalah yaitu ikatan perjanjian, bukan ikatan cinta. Kalau ikatan cinta itu bisa terputus tengah jalan, tapi ikatan perjanjian ini yang pertama dulu harus kita review kembali, flashback kembali bagaimana dulu kita janji dengan istri kita, tujuannya apa untuk menikah. Saya tidak ngajarin, Bapak Ibu sudah lewat. Saya sudah berapa ya? Sampai lupa saya pernikahan saya. Anniversary saya tuh, anniversary apa sih anniversary artinya? Hampir 21 tahun. Ya. Ketika habis ijab kabul, istri bilang begini, "Abi, jangan larang Umi untuk mengajar." Dalam hati, gue yang pengen begitu emang modelnya. Dia guru TK, Bu. Saya guru SD. Nah, pokoknya bagaimanapun juga jangan larang saya untuk mengajar. Lihat, Pak, pertanyaannya jangan larang saya untuk mengajar, bukan tanya, "Abi gajinya berapa? ATM-nya kadio." Nggak begitu. Tapi jangan larang Umi mengajar. Wis, ini yang gue demen. Karena memang cita-cita saya dulu, Bu, simpel saja, Bu. Pengen jadi guru, itu aja nggak mau jadi presiden. Ya, nggak ada yang pilih, nggak ada yang nyalonin, ya kan? Pengen jadi guru itu aja. Ya. Maka setelah MOU itu selesai, saya gantian. Malamnya, Bu, ya, sebelum malam tahun baru, ya. Saya bilang sama istri saya, Umi mau nggak masuk surga bareng-bareng? Sama siapa? Sama Abi. Masya Allah. Kalau istri saya ngomong, mohon maaf punten, Abi jangan larang Umi ngajar. Saya ngatakan sama Umi saya, istri saya, mau nggak masuk surga bareng-bareng? Wah, kalau diri mulai penting nih. Ayo jujur, Bu, jujur ya. Siapa yang waktu nikah suaminya ngomong begitu di awal pernikahan? Allahu Akbar, innalillahi. Lu jujur amat sih. Nggak ada ustadz. Allahu Akbar. Emang rata-rata begitu, Pak. Kenapa? Karena misi kita membina rumah tangga dalam Islam itu untuk bagaimana mengaplikasikan Al-Quran itu dalam rumah tangga kita. Itu tujuan kita. Makanya yang pertanyaan keluar dari istri dan dari saya pribadi, pertanyaan yang barometernya, ukurannya adalah Al-Quran. Ya Allah, Bu, mohon maaf punten banget, masuk nauzubillah, bukan ujub. Saya dilamar sama istri saya, Bu. Kayak orang Padang, kan orang Padang gitu, Pak, ya? Bapak orang Padang, Pak, ya? Dilamar ya? Saya pikir gue orang Betawi, kalau jadi orang Padang. Dilamar, Bu. Betawi kok? Iya, saya orang Betawi. Kayak orang Padang gitu ya, laki-laki dilamar, Pak, ya? Habis khotib Jumat di Depok 1, Bu, Masya Allah, itu ketua masjid DKM ngajak saya ke rumah. Ustadz, ke rumah yuk. Ngapain, Pak? Ayo ke rumah aja. Belum nikah.
ke rumah. Saya, Ustaz tunggu sebentar ya. Ada apa sih Pak? Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak. Yuni ambil air. Ketika bapak itu ngomong Yuni ambil air, jantung saya geredek-geredek Bu. Hai gitu kan. Kok beda ya ketika dengar kata Yuni geredek gitu ya. Sesak keluar Bu, Masya Allah, diambil air Bu. Silakan Pak Ustadz. Ustadz silakan diminum. Ya udah, saya buka, saya minum. Gue cari momen kapan gue minum gitu ya. Bangunnya telat gue jam 4 semalam ada acara di UI. Bismillahirrahmanirrahim. Pak minum Pak ya. Silakan Bapak minum, diminum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai. Ada apa Pak? Ya, itu balik lagi tuh, anak perempuan tuh. Ustadz Yusuf, mau nggak dengan anak saya? Anak bapak yang mana? Yang tadi? Oh saya pikir pembantu. Mau nggak? Ditembak langsung Bu. Mau nggak? Pak mohon maaf punten, saya gaji saya di Al-Kolam itu baru 300.000 gajinya. Ngajar 2 bahasa Arab bahasa Inggris. Saya tidak lihat gaji engkau oleh Ustadz Yusuf. Lantas Bapak lihat saya lihat ada sesuatu dalam diri engkau. Wih so sweet, ada sesuatu dalam diri engkau. Dalam hati ini orang kayak dukun nih, dalam hati mertua nih, ada sesuatu diri engkau. Apa yang kau lihat dalam diriku wahai Bapak? Udah jangan banyak ngomong. Mau nggak sama anak gua? Dia nggak bisa langsung jawab Pak, saya harus ngomong dulu sama orang tua. Ya udah saya kasih waktu. Bu dikasih waktu 3 hari, Masya Allah. Bilang sama emak bapak, mak gini-gini ada ngajakin siapa ketua DKM di mana di Miftahus Sholihin, di mana di Depok 1. Gimana anaknya Sob? Cantik gak? Bu kalau masalah cantik emak kalah. Emak kan udah tua, iya bego lo gitu kan. Ya. Dia apa? Kata si guru. Udah ambil langsung. Masa emak saya ngomong begitu, Bu. Ambil langsung. Yang pulang kagak dapat gajian begini nih, diumpetin dulu sama suaminya. Ya. Gaji suami punya istri, gaji istri punya istri. Makanya Pak mohon maaf punten banget. Kemana-mana saya nggak bawa duit, cuma dikasih 20.000. Ini pun buat bocah yang hadir malam sore ini, yang pagi ini. Sini nak sayang, yuk sini yang Pak Yusuf. Allahu Akbar. Saya mah niat Bu kalau pagi subuh. Ada berapa bocah di sini? Lu mah bukan bocah lu mah. Ada lagi anak-anak? Nggak ada ya? Ada sini maju nak sini. Ayo cepat durasi. Yuk ada Putri, yang Putri ada? Sini sayang. Yuk sayang, Bapak Yusuf yuk. Nggak usah takut. Dikasih duit takut. Ayo sini. Hitungan 3 nggak dikasih nih. 1, 2, 3. Oh emaknya, lu bego bukan maju waktu itu. Oh rame tuh Pak, rame berdua. Sini sayang. Namanya siapa? Fahri. Siapa? Fahri. Sini dekat Pak Yusuf. Namanya siapa? Fahri. Apa arti Fahri? Arti Fahri apa artinya? Fahri. Ya artinya apa? Fahrilah. Apa arti nama kamu? Fahri. Ya arti Fahri itu apa? Itu kan bahasa Arab itu. Artinya apa? Iyalah, bukan kayak gitu namanya. Aku nanya sama kamu, nama kamu artinya apa? Nama kamu bagus tuh Fahri. Artinya apa? Itu bahasa Arab. Artinya apa bahasa Indonesianya? Bisa nyanyi. Oh bisa nyanyi artinya. Bener bisa nyanyi? Coba nyanyi apa? Coba saya. Yuk. Nyanyi coba. Ding ding ding. Cicak di dinding. Oke, ikutin. 1, 2, 3. Ya, cicak. Katanya bisa cicak di dinding. Ayo nyanyi ya, Fahri yuk. Cicak di dinding yuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3 Fahri nyanyi. Cicak. Cicak ding ding ding. Diam diam belajar. Ada seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Allahu Akbar. Takbir dong buat Fahri. Pak, Fahri usianya berapa tahun? Umurnya berapa? 6 tahun. 6 tahun. Oh, yang bener. Udah TK belum? Belum. Belum, berarti 4 ya, 4 tahun. Oh, ngaji. Allahu Akbar. Ini dari Pak Yusuf. Kasih. Mau lagi gak? Fahri, mau lagi gak? Oh, fitrah anak, nggak mau.
cukup, merasa 5.000 udah cukup. Tuh kakeknya maju lagi katanya. Kakak sini kak, yang itu kak, yuk, nggak ditanya, jangan sampai pulang masih utuh nih duit, cepat durasi. Sini kak, panitia sampai jam 8 kan ya? Ya kan? Tepar. Kakak sayang namanya siapa? Hah? Juleha. Siapa? Neva. Reva. Apa ti Reva? Reva artinya apa? Nggak tahu. Reva bisa apa? Kalau Fahri bisa nyanyi, kamu bisa apa? Tep, apalin surat Al-Insyirah. Al-Insyirah, Alam Nasrah. Ya. Pegang kak. Ya ulang, yuk, bismillah yuk. Oh iya tuh, ini ada, maaf pak ya. Yuk, mulai. Nih, kamu pegang ini. Terus? Coba yang kenceng kak, sekali lagi, yang kenceng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Fa inna ma'al Sadaqallah. Makasih. Mau berapa? 2.000 apa 5.000? Terserah aja, fitrah manusia anak kecil. Terserah, ya udah pas kasih 2.000. Fahri nyanyi cicak di dinding. Ini enggak direkayasa Pak ya? Saya nggak nanya, Pak ntar kalau nyanyi cicak dinding. Atau tadi Reva baca Alam Nasr, enggak. Ini rekayasa yang memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Reva baca surat Al-Insyirah. Bapak tahu? Ya, ini baru 2 surat atau nyanyi yang dibacanya. Dalam cicak-cicak di dinding, Bapak tahu apa rahasia cicak-cicak di dinding itu? Apa tuh rahasianya? Saya dapat ini dari istri saya, ya guru TK nyanyi melulu. Bikin RPP tentang lebah, dia nyanyi tentang lebah. Saya paham kalau istri saya nyanyi tentang judul lebah, tanpa disadari dia langsung mengatakan pada saya, Bi, ajarin anak kita tentang lebah dalam Al-Quran. Ada enggak? Ada Mi. Ada surat apa? Lebah artinya? An-Nahl. Sini nak, satu-satu duduk sini. Kamu tahu tentang bagaimana karakter lebah? Kita terangin dalam hadisnya. Ya, dia makan yang baik-baik, keluar yang baik-baik. Kalau bertanggar pada satu dahan tidak runtuh. Kamu mesti begitu dalam hidup kamu. Masuk karakter itu pada anak kita. Gitu kan? Iya. Besok bikin RPP, nyanyi lagi tentang, yaitu misalkan sapi. Ada suratnya, sapi betina, surat Al-Baqarah. Bagaimana karakter sapi? Saya terangkan satu-satu begini. Ada pada Al-Quran. Ya. Nah terakhir tuh nyanyi begini nih Bu, cicak-cicak di dinding. Gua bingung. Emang ada dalam Al-Quran surat cicak? Sampai Buddha gak ketemu Pak. Tapi mohon maaf, saya guru, saya paham. Harus kita gali satu persatu. Lihat Bu, nyanyian Fahri itu, wow lihat Bu, seneng dia langsung makan minum udah dapat duit. Kalau saya, oh semangat, mesti begitu Pak. Pagi-pagi disupport anak kita. Kakek, ini kakek ya, cucu.
Oh bukan. Bukan. Saya pikir kakeknya. Mana ayah kamu? Ayah kamu mana Fahri? Itu ayah. Kok dia nggak ngaku bapaknya nih? Bapaknya Fahri mana? Pulang. Innalillahi. Tapi hebat nih anak nih. Ayah mana ayah? Pulang ya? Kamu nggak pulang? Nggak? Mau ikut ceramah Pak Yusuf sampai selesai? Emang ada apa? Mau dapat duit lagi ya? Enggak. Wah hebatnya anak nih. Ya. Fahri tadi nyanyi cicak-cicak di dinding, riang-riang merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ayah bunda mohon maaf, kita di nyanyian itu diajarkan dalam Islam. Apa maksudnya? Kalau pengen cari rezeki, ikuti SOP cicak, ikuti rule model cicak nyari rezeki. Gimana? Dua konsep, diam dan merayap. Nggak boleh berisik, nggak boleh lari, itu cicak. Lihat bu, ketika diam merayap, yang datang cicak apa nyamuk? Allah datang nyamuk. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Lihat tuh hikmah tentang cicak-cicak di dinding. Maka saya nggak habis pikir ada cicak jatuh dari masjid. Pernah kan? Tuk begitu. Kenapa? Dia lupa SOP nyari rezekinya. Udah dapat itu yang namanya nyamuk, dia lupa ditepuk tangan, jatuh ke bawah. Mestinya diem, nggak boleh berisik. Apa tuh ngajarin kita ayah bunda, kalau nyari rezeki yang halal, ikut SOP. Dalam konteks ini cicak, kalau kita ikut SOP apa yang diajarkan Rasul kepada kita, satu suap saja masuk ke anak kita, istri kita, Allahu Akbar, serempak kulul lahmin nabata minal haram, sesuatu yang masuk kepada anak istri kita cuman sesendok atau cuman sesuap, fannaru aulabi, maka neraka berhak baginya. Makanya mohon maaf punten, jangan heran kalau anak kita pada disuruhnya susah, pada petakilan. Sup, ngepel, tar. Sup, ngaji, tar. Sup, sholat, tar. Udahan kalau pegang HP pak, panggil coba, sampai budak nggak mau ngangkawin kita. Coba anak lagi main HP, main game kayak segala macam, Mobile Legend, Odong Legend, segala macam gitu, yang legend gitu kan. Panggil pak, nengok, hebat pak. Ayo, jujur, saya tahu itu. Din, ambil mama nasi Din. Budak tuh anak kita, budak spontan. Din, emak lapar, ambil nasi Din, suapin emak. Diam aja tuh. Ketiga kali emaknya naik uratnya ke atas. Din, budak lo, masih diam aja. Digablok baru datang. Bego lo. Anak zaman sekarang kayak begitu. Kenapa? Boleh jadi, mohon maaf, saya tidak mengatakan semua di sini, tapi ada dalam diri kita, yaitu nabata minal haram, sesuatu yang tumbuh dari sesuatu yang haram buat anak kita. Kerjanya banyak, mohon maaf, bohongnya, banyak nipunya, banyak yang sesuatu yang sobat diambil buat istri kita. Istri kita, mohon maaf, agamanya nggak kuat, Islam itu, Pak, Bi, dapat duit Mi, berapa? 100 juta. Ya Allah, so sweet. Kagak nanya dulu tuh. Dibilang 100 juta, nggak biasa begitu sebulan. Kalau istri yang soleh, Abi, ini dari mana? Kok tumben 100 juta? Biasanya cuma 5 juta gajian, kok 100 juta? Abi kan nggak ikut arisannya 50 juta. Yang cuma main berdua. Main berdua 50 juta. Apa dari mana? Abi tanahnya kagak ada, warisan udah habis, dari mana? Ah Umi so tahu, udah ambil aja, nggak mau. Ini dari mana? Mestinya begitu, kita kagak, ya kan? Dah dikit mau banyak, wah sini gue betot di Baitul Mal. Termasuk kita Ali bin Thalib juga begitu, ya. Hasan Husain ngambil di korban, langsung apa? Amar Rasul di apa? Digorok ya bahasanya, dikuarin bu, dikuarin begitu, masya Allah. Ibu-ibu pergi ITC, pergi ke Margo, ada yang namanya, mohon maaf, buah-buahan ya kan, ada jeruk, ada segala macam gitu kan. Di situ ditulis jangan dicicipi. Yang terjadi, gue penasaran kalau belum nyobain. Dibuka tuh jeruk, manis. Coba yang ini, yang ujung, manis gak nih? Buka, manis juga. Beli mak, ntar dulu, ini yang belum nih, manis.
Nih yang bawah, jangan nih bawa asam nih, Bi. Manis. Sekilo dicobain, Masya Allah. Lu beli apa? Aku dalam hati. Ada tulisan jangan dicicipi, ibu cicipi. Mohon maaf punten kalau lihat hadis ini kena, Bu. Kullu lahmin nabata minal haram fan-naru ala bi. Setiap sesuatu yang sedikit sesuatu kita masuk ke barang haram, maka neraka baginya. Allahu Akbar. Ngeri, Bu. Lihat. Tadi Reva baca surat apa saya? Al-Insyirah. Di spontan saya katakan. Di ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allahu Akbar. Ini dalam nih, Pak. Yang sunnah belajar ilmu tajwid, lihat. Setiap sesuatu kesulitan selalu diikuti dengan kemudahan. Dan lihat, Pak, kesulitan itu pakai alif lam. Ini dalam ilmu tajwid namanya ismun apa? Subhanallah, ayah bul. Ismul ma'rifah. Artinya Pak, sudah dikenal. Lihat, yusrannya pakai alif lam enggak? Apa nih? Ismun apa? Gue tanya lo. Ayo. Nih Pak Haji, pakai alif lam ismul ma'rifah. Lihat tuh orang tua kita. Kamu yang pakai alif lam, yusran tuh ismun apa? Ayo. Cepat. Bisa enggak? Yusran. Bisa enggak? Bayar 10.000. Lihat Bu, yusron nggak pakai alif lam. Itu ismun nakiroh. Apa maksudnya? Ini bahasa saya, Bu. Saya bahasakan ini. Ini terlalu sulit kalau pakai bahasa Arab. Allah kasih kesulitan cuma satu. Pakai alif lam. Kenapa? Makrifat. Diketahui kesulitan cuma satu. Lihat, yusronnya ismun nakiroh, no limit, tanpa batas. Kalau kalian punya masalah satu, lihat jalan keluarnya ada 1.000, yusronnya ada 1.000. Artinya apa? Kalau paham dengan ayat ini, hidup kita tenang. Betul? Hidup kita tenang, Bu, kalau kita paham ayat ini. Tapi selama ini mohon maaf kita apa di luar kepala, tapi mohon maaf kita datang masalah kita puyeng. Betul? Kenapa nyuruh istri sulit, nyuruh anak sulit, sama tetangga pada ribut, sama diri kita juga begitu. Kenapa? Karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kuncinya. Inilah kuncinya. Ya. Anak susah diatur, sama pasangan ribut melulu. Saya baru kemarin, Bu, nikahin, Masya Allah. Ramadan kita nikahin, ya, minta dinikahin, ya. Kemudian habis Lebaran dia curhat ke saya, Ustaz, kenapa saya minta cerai? Innalillahi. Ramadan baru nikah kemarin, habis Lebaran minta cerai. Lu kenapa? Begini Ustadz, bla bla bla, diceritain suaminya begini. Allahu Akbar. Dia nggak paham ayat ini, ya, bahwa kesulitan cuma satu, maka kemudian itu 1.000 jalan Allah berikan kepada kita. Maka benarlah kalau Nabi katakan man aslaha ma bainahu wa bainallah. Siapa orang yang memperbaiki hubungannya dia dengan Allah, baca Qurannya oke, jemaahnya oke, salat puasanya atau puasa sunahnya oke, tahajudnya oke. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan perbaiki hubungan dia dan manusia. Jadi tolak ukurnya, kenapa dalam tanda kutip kita banyak masalah? Kenapa? Karena kita tidak dekat kepada Allah. Saya sebut di sini Allahu Akbar. Takjub, apresiasi kepada jamaah Miftahul Jannah. Saya pikir emak-emak, bapak-bapak doang, pas dilihat, Masya Allah. Ini tiap pekan Pak, ada begini Pak. Kayak begini sama. Allahu Akbar. Salut saya benar. Bahkan kemarin di daerah GDC, datang jam 4, masjid masih tutup. Gila, gua katanya. Benar Pak. Gelap. Saya nggak sebutin ya sektornya. Allahu Akbar. Kalau kita di kampung udah biasa, Bu, ya. Apa ada tarhim begitu ya. Assalatu wassalamu alaik. Biasa begitu di Kalimulia. Masuk GDC jam 4, Bu. Satpam ada di depan. Masuk ke dalam masjidnya masih gelap. Ini gua salah masuk apa masuk kuburan gua katanya. Assalamualaikum. Gak ada orangnya. Pengurusnya baru bangun. Ustadz kok udah datang? Bego lu gua kata. Orang Islam bangunnya sebelum subuh. Kenapa? Dapat doa Nabi.
Apa kata Nabi? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku yang bangun pagi-pagi. Ibu dapat doa Nabi, kira-kira dapat Nabi doa kayak begitu, Bu? Ya? Terhalang apa terhijab nggak doanya? Enggak, mahjub, diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hari ini dapat kena doa Nabi dan itu dijabah Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku yang bangun pagi-pagi. Termasuk bocah, lihat. Berkah dia. Tidak hanya dapat snack, dapat duit 5.000. Betul Fahri? Senang nggak dapat duit? Senang. Besok mau ceramah Pak Yusuf lagi apa Pak orang lain? Pak Yusuf lagi gitu. Tekor panitia kalau begitu. Reva, subang baca alam nasrullah kasadrak. Reva dapat berapa? Berapa? 9.000. Seperti 10.000. Tahu saya lagi ini yang 1.000 kemana ya? Jatuh kayaknya ini tadi bener. Ada 1.000 tadi. Kok hilang gitu. Bener Bu, saya lihat gini, ini stroke dari inian apa? Parkir di rumah sakit Herimena kemarin. Allahu Akbar. Dapat tuh bocah. Mau ngasih bapak, nggak berani saya. Tapi dapat lihat. Barik umati, berkati umatku pagi hari ini. Insyaallah. Makanya orang dulu peka Bu, rumah bocor dia taubat, Pak. Rumah bocor dia taubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya kuda dekat kepada Allah. Lihat Pak, secara akal sehat rumah bocor kenapa dekat sama Allah, kan nggak masuk akal. Tapi lihat Pak, orang dulu rumah bocor istighfar, astagfirullahaladzim. Saya bertobat kepada Engkau ya Allah. Ini gara-gara saya tidak dekat kepada Allah. Lihat, rumah bocor dekat kepada Allah. Kalau sekarang rumah bocor, suami juga bego loh. Rumah bocor loh. Kalau ember, betulin bego. Rumah bocor kita ribut. Orang dulu kalau mau maaf rumah bocor, koneksitas imannya langsung peka, dia ingat kepada ya Allah, bertobat. Rumah bocor taubat, bayangin. Insyaallah. Anak bandel disuruh sholat nggak mau. Lihat ucapannya apa Pak? Orang dulu. Ayo yang merasa orang dulu coba. Anak kita disuruh ngaji susah minta ampun. Lihat ucapannya apa orang dulu Pak? Sampai kita di empos diapain tuh bahasa Jerman tuh? Dicubit Pak ya. Orang tua dulu ngomong apa? Biasanya emak-emak tuh, apa mak? Ayo coba. Kalau bohong amat coba. Ayo. Gimana Bu? Ya Allah, capek gue akan sholat. Bu, lebay banget begitu? Enggak begitu kali. Nih, gue praktekin. Gue inget emak gue dulu. Lihat Bu, aduh masih ingat saya almarhumah, Allah maghfirlah warhamha wa'afi wa'fu'anha ya Allah. Di empos sambil ngomong la ilaha illallah. Betul Bu? Baru ngaku loh, kan dari tadi. Di empos kita punya yang namanya paha sambil ngomong la ilaha illallah. Lu belum sholat sub. Lihat tuh Bu, lihat ucapannya kalimat tauhid dulu, la ilaha. Lu belum sholat sub, mati mak gua lagi ngucapin la ilaha, masuk surga. Man kana fi akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ibu marah nggak pakai la ilaha, anak bego, mati lo, masuk rumah sakit. Kan kaget, lu kenapa mati mendadak? Bawa rumah sakit dulu. Pas Hermina, kenapa sudah ada? Oh, nggak ada. Oh, berarti meninggal. Orang tua dulu begitu. Saya mau datang ke sini enak Bu, masya Allah, udah banyak. Di mana-mana di kampung-kampung nggak jadi model. Kita duluan, jemaahnya baru satu, nenek-nenek baca takhir, ya kan? Mitaul jannah la ilaha Ustadz udah datang, mana jemaah Bu? Belum datang Ustadz. Lanjut nih, Mitaul jannah la ilaha illallah. Sampai setengah jam belum datang juga. Gile. Di kampung begitu Bu, masya Allah. Tentengannya bawa, bawa plastik, bawa tas segala macam. Gue tahu, abis ngaji ngapain? Buat pepek masuk, dodol masuk gitu kan. Punya Ustadz dimasukin juga. Oh di kota kan beda, pakai ginian, pakai box. Di kampung mah begitu Bu. Ya gue orang kampung, gue tahu banget. Setengah jam gue sama nenek-nenek berdua. Allah, masya kata gue sama nenek-nenek berdua. Ustadz tenang ya, tunggu 15 menit lagi, saya robah deh tarimnya. Ibu-ibu, jawab, terusin. Ibu-ibu, bukan orang kampung ya. Oh bohong kalau nggak bisa. Bu Nani, coba terusin. Ibu-ibu,
Orang kota dia berarti. Ibu-ibu sekalian, hari ini lu bisa lu hari ini pengajian janganlah ditinggalkan karena itu kewajiban. 3 orang datang, 4 orang mana nenek, alhamdulillah aman. Bu, lanjut lagi, nek lanjut lagi. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah ditinggalkan karena itu kewajiban. Datang 1, cukup 5 orang bu, gile gua kate. Selawatnya udah 2 kali 3 model masih itu doang. Nggak tahu di belakang pada jawab emak-emak, ibu-ibu gue nggak ngaji karena gue sibuk nyuci celana suami. Semalam ngompol 2 kali. Oh pantas mereka kagak ngaji. Allahu akbar, la haula wa quwwata illa billah. Jadi yang pertama adalah bagaimana koneksitas kita kepada Allah dan Rasulnya. Nih, ini dulu ditanemin nih. Visi kita jauh ke depan. Nah, kalau kamu bisa jadi apa? Kita itu kudwah. Kita itu apa? Kudwah itu bahasa, kalau bahasa trennya. Kita tuh artis di mata anak kita. Apa yang kita contoh, apa yang kita ngomong, apa yang kita lakukan pasti di-copy sama anak kita. Di-copy, Pak. Pasti itu. Long time memory mereka itu kuat merekam. Ibu nggak sadar, mau maaf, ngomong sama anak kita, bego lo. Nanti ibu punya cucu ibu akan di bego-begoin lagi anak kita. Kenapa? Direkam. Mak gue dulu pernah ngomong bego. Ketika anaknya agak nakal dikit, bego lu, malas lu. Kenapa? Mak gue dulu ngomong begitu. Insya Allah. Ibu tahu Neno Warisman? Tahu kan? Psikolog ya kan? Dia katakan genetik orang tua jatuh ke anak secara physically itu 10%. Maka lihat, kalau bapak punya penyakit ini jatuhnya ke laki-laki, ibu punya penyakit ini jatuhnya ke anak perempuan. Secara fisik itu begitu bu. Kalau fisik sudah 10% jatuh, artinya yang 90% harus kudwah, contoh yang terbaik kita berikan pada anak kita. Masya Allah ya. Anak saya Masya Allah ada Bu Nani tuh ya. Marwah itu alhamdulillah yang pertama sudah hafizul Quran 30 juz. Sekarang digontor, ingin belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Sudah jadi pengurus kelas 5 naik. Yang kedua proses 30 juz. Begitu terus. Yang ketiga mau pesantren juga. Minta duit lagi. Kenapa saya? Udah pagi. Udah selesai. Wah udah habis pak, Pak. Bocah begitu, cuma 10 menit connect-nya bu. Mau pulang? Enggak. Terus nungguin duit lagi atau gimana? Mau ditanya lagi enggak? Enggak. Tunggu sayangnya sebentar ya. Makanya saya berkata sampai jam 8 sebetulnya nih ya. 20 menit lagi dia tinggal sampai jam 6. Anak saya itu yang pertama, yang kedua itu bu namanya Syauki. Saya di pesantren tahfiz Quran, ada sahabat saya di sini. Masya Allah. Itu kalau tidur bu, ya, mohon maaf punten, kaki di atas, tangan begini pak. Tidur begini tuh. Saya pas pulang ngajar bilang sama istri, Mi, Masya Allah, gue banget. Kenapa Bi? Dulu Abi tidur begitu. Tangan diginiin, kaki di atas, udah kayak bos. Nah yang pertama, Marwah ini, mohon maaf punten, saya udah izin kalau cerita ini sama beliau, silahkan Bi, nggak apa-apa. Dari kelas 1 sampai 5, mohon maaf punten, kerjanya ngompol mulu di Al-Qolam. Kalau mau tidur, udah kecoa masuk ke perutnya, udel-udel, capung masuk, masih ngompol juga. Tiap hari saya kerjaannya jemurin kasur. Kalau musim hujan, musim panas, musim hujan, rempong gue. Saya curiga dalam hati, ini bukan genetik gue nih, kayaknya sebelah gue nih. Datang ke mertua, ngomong sama mertua, Bunda, ada apa Sob? Dulu Yuni gimana? Lu ribut? Enggak lah. Kenapa? Itu si Marwah dari kelas 1 sampai kelas 5 ngompol mulu. Udah capung masuk, suruh pipis dulu sebelum tidur, udah segala macam masih ngompol. Dulu Yuni gimana sih? Waktu SD-nya dia ketawa pak. Apa katanya? Sob sing sabar. Kenapa bu? Bini lu ngompol sampai kelas 6. Wah gua kate. Bener pak, setahun lagi 6 tahun gua jemur kasur. Bener pak. Tapi lihat asbab dia ngompol sudah hafizatul Quran 30 juz. Mau yang anaknya dapat hafal Quran? Silakan suruh ngompol sekarang. Itu genetik.
10%, 90%, maka kita harus jadi qudwah. Punten, sini Fahri, sini yuk. Sini sayang, Ampa Yusuf. Sini lagi, yuk. Ayo. Ya pintar, yuk. Fahri sebentar yuk, cepat durasi. Yuk. Oh, belum dikeluarin duitnya. Tadi yang 1.000 mana ya? Nih Fahri. Yuk. Tahu dia kertas. Gue jahat yang 1.000 kayaknya. Saya mau contohin buat biar dapat ilmu buat beliau tuh ya. Ini kayak model begini Bu, tes kejujuran. Saya tidak ngajarin ya. Lemparin duit. Kita ngumpet sama suami istri di mana di kamar. Taruh duit yang 100.000. Punya anak 3. Yang pertama kita di kamar kita ngintip sama suami kita atau istri kita. Kalau dia ambil, dia ngomong begini, ini pasti punya bunda atau punya ayah nih. Ditaruh, itu anak jujur. Ibu sudah berhasil. Ketika anak kedua datang, celingak-celinguk, wah, nggak ada orang. Diambil sama dia Bu, 100.000. Datang anak ketiga, nggak boleh ngambil. Pasti punya ayah, punya bunda tuh. Ada yang punya pasti. Terus gimana? Bagi 2. Dibagi 2, 50-50. Ini 2 yang harus kita tatar Bu. Pernah begitu? Enggak. Equality time, golden egg. Masa-masa begini Bu, Masya Allah, cepat masuk ke otak. Saya yakin Bu, mohon maaf punten, meyakini banget kalau saya kasih duit sama anak ini nih Fahri, pasti kenal saya sampai dia udah tua. Tuh Ustadz dulu tuh yang palanya botak pernah ngasih duit sama saya 5.000. Pasti diingat. Ya betul kan Fahri? Kenapa? Anak ini kuat merekam. Maka coba seperti itu. Masuk ke ruang tamu tanpa salam, tanpa kalam, jebrek begitu. Pernah ibu jadi polisi, bapak jadi polisi, equality time, sedikit waktunya tapi kualitasnya manfaat. Jadi polisi. Stop nak. Halo sayang. Masuk rumah ucapin apa? Ucapin apa ya sebelum masuk rumah? Ada dalilnya saya. Apa dalilnya Bunda? Wa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan mina urduha. Apabila kamu masuk rumah tangga rumah kamu maka bi ahsan mina, berikan tahiyat, penghormatan, salam yang terbaik atau yang terbaik daripada itu. Oh gitu ya Bunda? Iya. Keluar lagi. Passwordnya apa? Assalamualaikum Bunda. 10. Terus apa Bunda? Mau yang lebih lengkap? Ucapin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Terus Nabi pernah gitu kan? Sahabat. Coba biasa namanya lebih baik, coba yang lengkap sayang Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Silakan, passwordnya sudah lengkap, masuk Fahri. Jangan dilepas Bu, coba intip lagi, ngumpet lagi di kamar. Nanti masuk keluar masuk pintu rumah lagi. Pasti dia namanya bocah. Lewat lagi selonong boy. Stop. Kok lupa Fahri tadi Bunda sudah ajarin. Kalau masuk rumah ucapin apa? Salam. Assalamualaikum. Seminggu, nggak usah seminggu, 3 hari ibu ajaran seperti ini, ibu lepas. Masuk rumah ada orang, nggak ada orang. Assalamualaikum. Ayo buktikan. Pernah nggak kita begitu? Enggak. Makanya pintu rumah jebol melulu. Cepret. Dia pakai engsel. Tapi ajarkan itu yang sedikit, tapi masuk merekam di long term, dia kuat banget, Masya Allah. Nauzubillah. Bukannya ujub. Anak saya yang terakhir Bu, nomor 4 ya, namanya Zaidah, Masya Allah. Saya kan kalau ngajar di rumah, ngajar bahasa Arab itu selalu pakai lagu dengan gaya. Dia hafal Bu, pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6, masih TK hafal. Kayak kelas 1 saya suka bergerak nyanyi bahasa Arab begini. Rasun anfun ainun uzunun famun yadun rijlun sinnun. Itu bahasa Arabnya tuh. Nggak sadar habis maghrib saya lagi makan, dia nyanyi sendiri. Rasun anfun ainun uzunun. Kalau saya pakai muter ya, semua masih muter ntar gue jatuh ngeri. Uzunun gitu. Famun yadun rijlun sinnun. Bini gua kaget. Wah gila Bi, kelas 1 bisa. Lu mau tahu? Kelas 2 gua nyanyi lagi sampai kelas 6. Dia hafal semua. Makanya pernah saya posting di WA saya. Kaget teman-teman saya di Arab. Pak Yusuf, anakku udah hafal semua. Iya, orang ngeliatin mulu kalau ngajar. Kalau di Zoom di rumah Pak, ngeliatin. Makanya Pak, qudwah kita. Sampai ceramah
saya dia bisa. Mau lihat gak? Mau lihat gak? Mau nggak? Nggak usah ya, nanti waktu habis. Gaya ceramah saya dia tahu. Masya Allah bu, nih masih begini nih. Kalau begitu terus bu, ditidik terus berita terus, Masya Allah, lepas bu, udah aman kita. Makanya orang-orang dulu, para sahabat Nabi, para Rasul akan meninggal mengucapkan apa? Nabi aku pada Nabi Yusuf, pada Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau bapak nggak ada, apa yang kamu sembah? Jawaban semua anak-anaknya, nah budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila ilaha wahidah. Aku menyembah Tuhan engkau, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, ilaha wahidah, Tuhan yang satu. Kalau udah mengakui seperti ini bu, lepas bu, aman. Temannya curang, nggak boleh curang dalam Islam seperti ini. Allahu Akbar. Udah, itu ku anfusakum wa ahlikum nar, begitu. Tapi yang terjadi, kita ngajarin bohong. Pari, kalau tukang kredit panci datang bilang emang nggak ada. Emang ngumpet kalau tempat tidur. Oke. Datang tukang panci. Panci, Bu Muna, panci, Bu Muna. Luar Pak Hari. Pak Hari, ada emak? Ada noh, ngumpet kalau tempat tidur. Bocah jujur, nggak bisa dibohongin. Bu Muna, keluar. Pak Hari bilang emak nggak ada, malah keluar ke pasar. No lagi ngomong tuh sama saya Pak. Anak diajarin bohong. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 12, ayat 9 sorry. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfin dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut meninggalkan cucu-cucu anak-anak generasi itu dengan apa? Di'afa, dan keadaan lemah. Lemah apa? Lemah tauhidnya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, semuanya serba lemah. Coba sini Fahri, kalau Pak kamu takut Pak Yusuf ke situ deh. Sini ya sebentar ya. Fahri, salat di sini karena ayah apa karena ibu? Ayah. Karena ayah. Bukan karena Allah. Karena ayah apa karena ibu? Karena ayah. Iya, betul, dibangunin ayah tadi. Sini Fahri. Ya, Pak Yusuf sini. Kenapa? Dia punya feeling, Bu. Apa feelingnya? Duitnya mau saya ambil. Gak apa-apa, bocah. Kenapa? Wajar seperti itu. Masih tanggung jawab orang tua. Tapi kalau begini saya tanya nih, lu sholat di sini subuh karena siapa? Ustadz, tugas saya jadi kameramen. Gak boleh begitu jawabannya. Makanya ditanya nggak ngerti dia Pak. Kalau Pak jawab karena Allah saya udah siapin 100.000, tapi karena ayah aman saya 100.000-nya. Bener Pak? Ya kan, Bari? Kemarin saya ngisi sanad di sini Pak, anak-anak. Saya panggil tuh anak dapat duit 50.000. Kamu puasa karena siapa? Karena Allah Ustaz. Kaget saya, Allahu Akbar. Bisa nyanyi? Bisa. Diajarin nyanyi, hafal tuh anak. Bukan cicak di dinding, bukan cicak di dinding. Ya. Bukan yang ngerokok. Atau TK ngerokok, SD ngerokok, SMP pastikan dia ngerokok. Hati-hati. Saya bukan nakutin, kenapa? Pengalaman orang yang ngerokok curhat kepada saya. Ustaz, saya larang anak saya ngerokok. Ternyata saya apa? Ngerokok. Kenapa? Karena saya ngerokok. Maka ada kebiasaan kita harus memberikan kebiasaan yang baik. Contoh yang terbaik. Ibu, Masya Allah, ingat banget orang tua dulu ya kan. Dulu kan kalau sekarang masak pakai rice cooker Pak ya kan, simple ya kan. Dulu pakai apa Bu? Apa? Dangdang ya kan. Kita aduk tuh beras, kita cuci. Ngapain Bu? Mak kita ngomongnya. Baca selawat ya kan. Allahumma sholli ala sayyidina. Terserah kita forma bagaimana selawatnya. Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nurul gue pancing pada nggak hafal. Wa alaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dimakan itu yang namanya beras, Masya Allah. Beras yang udah diselawatin sama emaknya. Makanya anaknya taat-taat. Ini enggak kita zaman sekarang rice cooker, cek, udah tunggu 15 menit matang. Udah merah belum nak? Belum Bu. Ambil TV, ceklek, ikatan cinta. Ke situ lagi Ustadz katanya. Pas makan nggak baca bismillah. Bertahap,
Masuk WC nggak pakai kaki kiri, masuk masjid nggak pakai kanan, doanya kagak apal. Yang begitu Bu, kalau kita tidak ajarin dari kecil, mohon maaf punten, pengalaman ini banget. Nanti pas udah besar susah diatur. Nah, ini baru kode. Itu bocah mana tadi? Pulang ya Pak? Wah, lewat jendela. Okay. Allahu Akbar. Lagi-lagi ayah bunda, saya sebetulnya pengen sampai tuntas nih, belum selesai materi ini. Ya. Jadi pada intinya mohon maaf Bang, tidak ngajarin. Tadi di awal saya katakan ayah bunda sudah banyak asam garamnya, banyak pahalanya dibandingkan pada dosanya. Kenapa? Hidupnya sudah dahulu. Saya mau baru anak kemarin. Jadi pada intinya saya tutup dengan ceramah saya dengan satu hadis kursi Bu. Ini cantik banget, saya cari hadis kursi yang cocok dengan tema ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadis kursi adalah hadis atau ucapan Allah, firman Allah yang tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Bu? Ini pointer terakhir. Kalau kita pakai ini, kita pulang akan tenang. Apa kata Allah? Kita akan bahagia. Allah berkata kepada kita, ya ibadi wahai hambaku, ana urid, anta turid. Aku punya keinginan, engkau punya keinginan. Walam yakun illa ma urid. Tidak akan mutlak keinginan itu terjadi kecuali keinginan aku. Kenapa Allah sombong? Wajar. Allah pencipta langit dan bumi, Allah meriziki, maka tidak mungkin keinginan kalian yang aku mutlakkan di dunia ini. Apa? Walam yakun illa ma urid. Tapi akan mutlak yang terjadi adalah keinginan aku. Wa illam talamtani fi ma urid. Apabila kau tidak mengikuti keinginan aku, kata Allah, fa kaifa fi ma turid. Bagaimana aku akan mengikuti keinginan engkau? Jadi tanda konsep bahagia adalah mengikuti hidup ini di bawah track Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun kita di era zaman sekarang ini, kalau kita mengikuti caranya Allah, caranya Rasul, Masya Allah, semua yang akan diinginkan kita akan dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya katakan, orang dulu koneksitasnya ada sesuatu sampai rumah bocor, koneknya kepada Allah. Ada sesuatu yang salah, maka dia istighfar. Jadi balik lagi nih bocah. Ya. Jadi itu intinya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, yuk, tidak ada kata terlambat. Ya, kalau ayah mungkin sudah punya cucu, ya, maka jadilah, mohon maaf punten, yaitu kakek dan nenek yang terbaik. Kalau karena kakek nenek kan sayang aja, anak lagi ingusan, pilek, nggak boleh minum es segala macam, pasti dikasih es juga. Anak nangis, emaknya lagi ngajar, main ngajar, pasti dikasih es, ya, karena saking sayang. Bukan itu yang terbaik, tapi bagaimana memberikan pelajaran Islam kepada kita. Maka yang sudah pengen punya cucu, niat dalam hati, bismillah, kalau anak gua nikah, gua punya cucu, gua mau ajarin apa yang gua ketahui. Ajarin tuh Pak, ajak sholat sama engkongnya, Allahu Akbar, indah banget buat itu. Ya, kalau besok ini saja, mohon maaf tidak mengajari, mohon maaf Bang tidak mengajari. Pada intinya, yuk, tidak ada kata terlambat, better late than never. Lebih terlambat daripada tidak sekali. Pada intinya, yuk, di era yang sulit seperti ini, banyak mas seperti ini, maka satu pegangan kita sebagaimana orang-orang dahulu mengatakan mata buduna min ba'di. Nah, kalau Bapak nggak ada, apa yang kau sembah? Ini adalah warisan terbaik buat anak kita, untuk mereka menjadi survival, kuat, tangguh di masa depan. Kenapa? Karena cobaan akan lebih berat lagi pada masa sekarang. Kalau besok ini saja, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.